Beliau tanya kenapa masih apa ada daerah-daerah yang ada Simanimbang, ada totalnya lebih kurang 203 kalau salah 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi kabupaten kota. Tapi ini terjadi karena satu, ya, kepala daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, kepala dinas, sekda dan lain-lain. Nah, itu buat perlambatan. Lelang juga terjadi pelaksanaan waktu itu lambat. Kemudian daerah-daerah juga mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun yang memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari. Beda dengan pemerintah pusat KL. Kalau kita kan dibayar oleh Kementerian Keuangan. Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri gitu. Memang ada dana transfer pusat, tapi juga dia harus persiapan. Kalau dana transfer pusat terlambat datang, maka dia bisa cover. Gaji kan nggak boleh ditunda. Gitu. Saya melapor data yang kemarin 23 November. Daerah-daerah ini pendapatannya sudah mencapai 8 total semua 552 daerah, provinsi, kabupaten, kota, 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten, itu rata-rata di angka 82-83%. Targetnya di angka di atas 90% pendapatan. Kemudian belanjanya di angka lebih kurang 68%. Kita mendorong tentunya belanjanya ya di atas 75%, 80% gitu. Supaya kalau beliau tanya kenapa masih apa ada daerah-daerah yang ada Simanimbang, ada totalnya lebih kurang 203 kalau salah 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi kabupaten kota. Tapi ini terjadi karena satu, ya, kepala daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, kepala dinas, sekda dan lain-lain. Nah, itu buat perlambatan. Lelang juga terjadi pelaksanaan waktu itu lambat. Kemudian daerah-daerah juga mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun yang memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari. Beda dengan pemerintah pusat KL. Kalau kita kan dibayar oleh Kementerian Keuangan. Kalau daerah tidak, dia akan membayar sendiri gitu. Memang ada dana transfer pusat, tapi juga dia harus persiapan. Kalau dana transfer pusat terlambat datang, maka dia bisa cover. Gaji kan nggak boleh ditunda. Gitu. Nah itu di samping itu saya juga menyampaikan mengenai progres dukungan Kemendagri dalam MDG di daerah-daerah terpencil khususnya. Kemudian Koperasi Daerah Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih yang sedang tahap sekarang membangun mendata lahan bersama-sama dengan kita, dengan Kementerian Koperasi, kemudian Kementerian Desa, ATR BPN, dari Mabes TNI dan Agrinas. Nah kemudian saya juga menyampaikan kepada beliau mengenai situasi-situasi yang lain lah, ya, mengenai misalnya Komite Percepatan Pembangunan Papua yang sudah saya briefing 3 kali, dan saya minta kepada Bapak Presiden berkenan untuk menerima mereka sekaligus memberikan arahan kalau bisa serempak dengan para kepala daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan itu, supaya komite ini memiliki mandat, memiliki power, bersama juga dengan KL, kementerian lembaga yang memiliki program di Papua, mendapat arahan dari Bapak Presiden, sehingga Papua ini betul-betul dapat dipercepat, kita dorong percepat pembangunannya. Saya kira itu. Pak, tadi kan sama Kemenkyu juga Pak, sama BRIN juga. Iya, BRIN kita sama Kemendagri. BRIN umum beliau menyampaikan bagaimana tadi nggak ditanyakan langsung ke BRIN. Ya intinya kalau yang
tadi ya, yang saya dengar dia ingin BRIN ini betul-betul bergerak di bidang riset dan teknologi, mulai dari di bidang pertanian, perikanan, kemudian di bidang manufacture, kendaraan nasional dan lain-lain, banyak sekali ya. Nah, dengan Kementerian Keuangan ya diantaranya kita membahas mengenai satu yang saya minta ya, yaitu mengenai adik-adik kita yang dari Papua yang sekarang mereka kuliah di luar negeri. Kalau salah jumlahnya 300 lebih, itu ada di Amerika, di Australia dan lain-lain. Data kami adalah 56 orang yang belum selesai, belum dibayar dan sering terlambat dibayar dari Pemda. Totalnya 37 miliar sebetulnya. Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama. Nah, saya melihat daripada kompleks, lamban, kasihan itu nggak bisa ditunda. Saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP. Perintah Presiden setuju. Yang 37 ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Tadi Pak Menlu juga ada. Pak, soal polemik pelayanan kesehatan di Papua itu dibahas nggak Pak? Iya. Ya, Itu seperti apa Pak? saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana. Ya, dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta. Kemudian Menkes dan saya sudah komunikasi, Pak Menkes hari ini dan dari Kemendagri hari ini juga turun ke Jayapura untuk melakukan audit. Kalau kami nanti dari Kemendagri audit tentang aturan-aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah, peraturan bupati, itu kan melibatkan rumah sakit Kabupaten Jayapura. Ya, kemudian juga aturan dari peraturan gubernur. Karena yang terakhir kan di rumah sakit umum provinsi, namanya RSUD Dok 2. Kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita nggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden, jangan sampai terulang lagi hal yang sama, segera lakukan audit untuk mengetahui penyebab masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya, ataukah tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya. Ini yang kami tunggu nanti. Malam ini semuanya berangkat ke sana. Makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.